Ini lagi rame di Australia, disediain masjid, malah sholat di jalan gangguin orang lewat. Lalu sholat jamaahnya dibubarin sama polisi Australia. Salah siapa coba? Masjid ada, malah sholat di jalan. Polisi bubarin ya karena aturan di sana memang nggak boleh ganggu ketertiban di ruang publik. Lagian kenapa sih ibadah harus caper, haus perhatian kayak gitu? Umat agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, perasaan gak ada deh yang kayak gitu. Semua tertib. Ibadah ya di rumah ibadah, bukan di jalan. Giliran diusir kayak gini, langsung play victim. Teriak Islamofobia. Susah emang kalau otak ditaruh di dengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, yang terutama di Provinsi Aceh Darussalam, tentang kejadian viral di media sosial di Australia. Sekelompok polisi membubarkan sholat berjamaah. Tentu ini memprihatinkan buat kita umat muslim, umat Islam yang ada di Aceh ini. Berhati-hatilah saudaraku. Jangan sampai kejadian di Australia ini terjadi di tanah Aceh ini. Kita ini dilahirkan, dididik oleh para ulama yang ada di Aceh ini. Ingat, di mana-mana umat Islam sekarang lagi terancam. Persiapkanlah diri kita. Salam waras. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, barusan saja kita mendengarkan atau menyaksikan bersama bagaimana sebuah video dari pemuda yang mengaku dari Aceh gitu ya, yang dimana dia ini mencoba memberikan responnya soal peristiwa atau kejadian yang terjadi di Sydney, Australia beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika ada polisi Australia yang kemudian melakukan pembubaran sholat berjamaah yang dilakukan oleh saudara kita umat muslim tentunya yang ada di Sydney, dan mereka ini juga adalah peserta daripada demonstran yang dimana pada saat itu ya begitu banyak dari mereka-mereka yang ada di Sydney pada saat itu, ya terkhusus mungkin yang beragama Islam atau Muslim yang menolak kedatangan dari Presiden Israel yaitu Isaac Herzog, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan tanggapan dari saudara kita ini, dia mengatakan, ya kita harus berhati-hati khususnya di Aceh Bapak Ibu Saudari, ya jangan sampai terjadi hal yang sama seperti apa yang terjadi di Sydney ya, maksudnya artinya jangan sampai juga ada terjadi pembubaran ibadah yang dilakukan oleh polisi, mungkin seperti itu maksudnya. Saudaraku, ya saya nggak kenal siapa Anda, tetapi apa yang terjadi di Sydney, Australia itu adalah tentu sebuah hal yang memang harus ditertibkan oleh pihak kepolisian. Karena kenapa? Karena ya kita dan mungkin kamu juga tahu sendiri bahwa mereka yang melakukan sholat berjemaah pada saat itu adalah mereka melakukannya bukan di tempat beribadah seperti biasa, bukan di masjid, bukan juga di musola, atau mungkin bukan di sebuah gedung yang dimana gedung itu adalah sebuah gedung khusus yang memang tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan mereka yang dibubarkan sholatnya di Sydney itu adalah mereka melakukan sholat itu di tempat umum, di jalan ya, dan ini tentunya sangat mengganggu jalannya lalu lintas. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya pihak kepolisian yang di Australia, karena memang mungkin ini adalah merupakan sebuah pelanggaran ya atau aturan yang
harus ditertibkan, maka akhirnya ya mereka mau tidak mau memang membubarkan ibadah tersebut. Walaupun sebenarnya ya secara hak asasi manusia yang namanya ibadah nggak boleh diganggu, tetapi ibadah itu juga kita harus melihat tempatnya, apakah memang di situ boleh kita adakan ibadah atau sholat, maka silakan saja. Tetapi kalau misalnya mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu yang namanya ruang publik seperti begitu, maka saya pikir wajarlah kalau misalnya polisi di Australia pun melakukan hal yang seperti itu. Kalau misalnya mungkin Anda mengatakan kita juga harus hati-hati, khususnya di Aceh ataupun mungkin di Indonesia ini, ya semoga ya tidak terjadi ya. Tapi kalau misalnya kita pun, ya siapapun kita, agama apapun kita, kalau melakukan hal yang sama, seperti apa yang dilakukan oleh peserta demonstran yang kemudian mereka melakukan sholat berjemaah di Sydney beberapa waktu yang lalu, artinya kita beribadah di tempat umum yang mengganggu ya ruang publik, maka saya pikir ya wajar kalau misalnya juga polisi menertibkan atau membubarkan. Jadi maksudnya saya begini, kalau misalnya kita mau berdoa atau sholat atau ibadah itu, ya kita harus beribadah di tempatnya. Intinya jangan sampai mengganggu ketertiban umum ya. Itu aja sih ya. Yang terjadi di Indonesia itu kan bukan seperti itu. Kalau di Indonesia itu, khususnya umat Kristiani, mereka itu selalu saja menjadi korban daripada pembubaran ibadah, persekusi yang dilakukan oleh oknum yang beragama Islam ya. Sekali lagi oknum ya, hanya saja memang oknum-oknum tersebut itu sangat terlalu banyak Bapak Ibu Saudari ya. Di mana ketika mereka beribadah di sebuah gedung ya yang memang bukan gedung yang sudah mendapatkan IMB untuk dijadikan sebagai sebuah rumah ibadah ya, tetapi itu tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu tetangga karena tidak bising juga seperti begitu ya. Tetapi apa yang terjadi ya, mereka pun dibubarkan ibadah mereka ya. Bahkan ya Anda harus tahu juga saudaraku, ketika di sana pun ada polisi ya yang seharusnya memberikan keamanan kepada saudara-saudara kita umat Kristen yang kemarin-kemarin mau beribadah, ya orang-orang ini pun, polisi-polisi ini pun tidak bisa ngapa-ngapain saudara ya. Nah, gitu loh. Jadi ini sangat berbeda sekali ya. Intinya kalau misalnya Anda tidak mau dibubarkan ibadahnya, maka beribadahlah di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum ya. Itu beribadah boleh di rumah sendiri ya, karena rumah kita ya hak kita, kita mau ngapain, yang penting tidaklah melakukan yang namanya kejahatan apapun ya. Selama kebaikan apa yang kita lakukan di rumah kita dan di tempat manapun juga yang tidak mengganggu ketertiban umum, kita boleh saja melakukannya ya kan. Dan kalaupun mungkin kita mau beribadah di tempat umum seperti lapangan ya, mungkin ya kita meminta izin dari pemerintah, sehingga ketika kita mau melakukan acara, apakah itu seperti KKR kalau Kristen, apakah itu kalau misalnya Muslim, saya kurang tahu. Yang penting ya kita harus minta izin ya, sehingga tempat umum itu pun kita bisa gunakan untuk beribadah, sehingga ada pengaman yang akan menjaga kita dan mengatur lalu lintas sehingga tidak ya mengganggu jalannya lalu lintas gitu loh. Jadi saudaraku, apa yang terjadi di Australia ya sangat beda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia dibubarkan ibadah orang Kristen ya, padahal ibadah mereka itu tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan yang di Sydney Australia itu dibubarkan oleh polisi ya, karena mereka beribadah atau sholat di tempat umum yang tentu mengganggu ketertiban umum atau ruang publik. Bahkan ingat, justru yang membubarkan di Indonesia itu bukan pihak berwajib, tapi mereka-mereka yang merasa paling berkuasa di negeri ini. Ya, mereka merasa harus diminta izin kalau ada apa-apa yang kita mau lakukan kegiatan kita. Intinya minta izin sama mereka. Nah, inilah sebuah kesalahan sebenarnya yang terjadi di beberapa daerah seperti begitu. Seharusnya kita memberikan ruang kepada saudara kita yang berbeda agama dengan kita untuk mereka boleh beribadah. Yang penting tidak mengganggu ketertiban umum ya.
Itu kawanku ya, jadi itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.